Om Swastiastu. Kali ini kita akan kembali mempelajari materi IPA di kelas 9, yaitu Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Nah, pada pembahasan video kali ini, kita akan melanjutkan mempelajari sistem koordinasi manusia, yaitu bagian zat adiktif. Nah, pernahkah kalian melihat atau mendengar seseorang yang terbiasa minum kopi di pagi hari, tiba-tiba mengalami pusing, kehilangan konsentrasi, dan mengantuk jika tidak meminum kopi? Nah, hal ini menunjukkan bahwa seseorang itu sudah mengalami ketergantungan atau ketagihan terhadap kopi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan zat apa yang terkandung pada kopi sehingga menyebabkan sensasi ketagihan? Mari kita bahas. Zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan ketagihan, ketergantungan, atau adiksi, itu disebut dengan zat adiktif. Salah satu jenis zat adiktif itu adalah narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika itu adalah zat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika sama sekali tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 itu memiliki ciri-ciri sangat berbahaya, memiliki adiksi atau tingkat ketergantungan tinggi, dan tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi penyalahgunaan narkotika golongan 1 ini termasuk dalam kategori melanggar hukum. Contoh narkotika golongan 1 yaitu heroin atau putau, tanaman koka untuk pembuatan kokain, ganja atau marijuana, dan tanaman opium. Berikutnya, narkotika golongan 2 itu memiliki ciri-ciri adiksi sedang dan digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contohnya adalah morfin, petidin, metadon, dan fentanyl. Narkotika golongan 3 memiliki ciri-ciri adiksi ringan dan sangat luas digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein dan etilmorfina atau dionin. Narkoba jenis kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat yang bukan narkotika yang proaktif mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Psikotropika golongan 1 itu memiliki ciri-ciri adiksi tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah ekstasi, LSD, STP atau DOM, dan meskalina. Sama seperti narkotika golongan 1, psikotropika golongan 1, jika disalahgunakan itu termasuk dalam melanggar hukum. Berikutnya, psikotropika golongan 2 itu adalah memiliki ciri-ciri adiksi tinggi dan sangat sedikit digunakan untuk pengobatan. Contohnya adalah amfetamin, sabu-sabu, dan metaqualon. Yang ketiga, psikotropika golongan 3 ini memiliki ciri-ciri adiksi sedang dan digunakan untuk pengobatan walaupun tidak banyak. Contohnya adalah luminal, amobarbital, dan flunitrazepam. Yang terakhir, psikotropika golongan 4 yaitu memiliki ciri-ciri adiksi ringan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya lorazepam, fenobarbital, dan nitrazepam.
Nah, berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika dan psikotropika dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada yang disebut depresan, halusinogen, dan stimulan. Adapun kelompok depresan itu adalah kelompok narkoba yang mengakibatkan depresi atau menekan susunan syaraf pusat. Contohnya adalah heroin, morfin, barbiturat, diazepam, dan nitrazepam. Yang kedua, halusinogen, yaitu kelompok narkoba yang mengakibatkan penyimpangan persepsi atau halusinasi. Contohnya adalah ganja atau marijuana dan LSD. Sedangkan yang ketiga, kelompok stimulan itu adalah kelompok narkoba yang dapat merangsang fungsi tubuh menjadi lebih aktif dan bersemangat. Contohnya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Nah, berikut adalah gambaran perubahan wajah dari seorang pecandu narkoba. Pecandu narkoba atau penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang akan menunjukkan perubahan wajah yang signifikan. Perubahan ini dapat terjadi dalam jangka waktu 1-3 tahun. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba itu paling umum terlihat dari penambahan berat badan yang berlebihan atau penurunan berat badan yang berlebihan. Wajah juga tidak nampak segar dan menunjukkan wajah yang selalu lelah. Hal ini karena dampak dari narkoba itu mempengaruhi atau mengganggu dari kerja sistem syaraf seseorang. Nah, selain narkoba, zat adiktif lainnya juga terkandung pada beberapa produk. Zat adiktif lainnya ini sering juga disebut dengan zat psikoaktif. Adapun zat psikoaktif itu dibagi menjadi 4, yaitu ada kafein, nikotin, alkohol, dan inhalansia. Yang pertama, kafein. Kafein ini banyak terkandung pada kopi, teh, dan coklat. Kafein menimbulkan semangat dan kesiagaan seseorang. Kafein juga mampu mempercepat denyut jantung, dan dampak dari kafein itu juga dapat menimbulkan kecemasan. Berikutnya, nikotin. Bahan alami yang terkandung pada daun tembakau untuk pembuatan rokok itu adalah nikotin. Nikotin ini menyebabkan sistem syaraf pusat itu terpengaruh, juga racun bagi syaraf. Dampaknya adalah menurunnya aktivitas refleks tubuh dan menyebabkan ketergantungan fisik dan psikis. Jika bereaksi dengan udara, nikotin juga dapat menyebabkan kanker atau disebut karsinogenik. Selain nikotin, rokok juga mengandung zat berbahaya lain, yaitu gas CO atau karbon monoksida dan tar. Gas CO atau karbon monoksida ini dapat berikatan dengan hemoglobin darah menggantikan oksigen, yang dampaknya nanti adalah tubuh kekurangan oksigen, mengalami sesak nafas, bahkan kematian. Lalu ada tar. Tar adalah bahan baku pembuatan aspal. Bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Dampaknya adalah menyebabkan penyakit kanker, iritasi saluran nafas, dan paru-paru. Nah, berikut adalah gambaran tubuh seorang perokok. Tubuh seorang perokok, baik aktif maupun pasif, itu akan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya yang paling sering diserang itu adalah saluran pernafasan, baik itu kanker, lalu adanya penyakit jantung, bahkan nantinya bisa menyebabkan stroke dan kematian. Zat psikoaktif yang ketiga itu adalah alkohol. Alkohol itu mampu menekan susunan syaraf pusat, yang dapat menimbulkan euforia jika kandungan alkohol dalam darah itu tinggi. Dampak kecanduan alkohol itu adalah menimbulkan penyakit radang usus, kerusakan otak, sirosis hati, bahkan kematian. Nah, berikut adalah gambaran
tubuh seorang pecandu alkohol. Tubuh seorang pecandu alkohol itu akan mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dampak yang paling sering terjadi itu adalah kerusakan pada saluran pencernaan. Yang terakhir, zat psikoaktif yang keempat adalah inhalansia. Walaupun tidak umum atau tidak banyak orang membahas, inhalansia ini cukup sering terjadi, terutama bagi seseorang yang sering menghirup atau suka menghirup zat yang terkandung pada vernis, lem, thinner, correction pen, cat tembok, dan semir sepatu. Inhalansia itu bisa berbentuk cair atau padat dan mudah menguap. Jika dihirup terus-menerus, maka seseorang itu dapat mengalami halusinasi atau inhalansia dapat menyebabkan halusinogen. Nah, sekian pemaparan materi terkait zat adiktif. Semoga bermanfaat dan semangat untuk selalu belajar. Om Santi 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 Om.